Alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia IPA dan SPDP. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pembelajaran kali ini yaitu untuk muatan bahasa Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks tulis menggunakan peta pikiran atau mind map yang menggunakan rumus 5W plus 1H. Untuk muatan IPA, siswa dapat mengidentifikasi organ pernafasan dan cara kerja pernafasan pada hewan dan manusia. Untuk muatan SPDP, siswa dapat mengetahui perbedaan tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Masuk ke dalam materi muatan bahasa Indonesia tentang informasi penting dari teks. Informasi penting dari teks dapat dicari menggunakan peta pikiran atau mind map dengan menggunakan daftar pertanyaan yang biasa kita sebut dengan 5W plus 1H. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat diperoleh dengan membaca teks dengan cermat, lalu membuat peta pikiran atau mind map menggunakan daftar pertanyaan yang biasa kita sebut dengan 5W plus 1H. Apa sih yang dimaksud dengan peta pikiran atau mind map itu? Peta pikiran atau mind map adalah suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari suatu teks dalam bentuk diagram. Biasanya bentuknya sebagai berikut. Yang di tengah itu ada judul teks. Judul teks disesuaikan dengan teks yang akan kita baca. Rumus 5W1H berasal dari kata serapan bahasa Inggris. 5W ada what, when, where, why, who. Terus hanya adalah how. Yang jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, what artinya apa? Where artinya di mana? When artinya kapan? Who artinya siapa? Why artinya mengapa, dan how artinya bagaimana. Rumus 5W plus 1H, what, where, when, who, why, dan how fungsinya sebagai berikut ini. What atau apa berfungsi untuk menanyakan suatu hal. Where atau di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau latar. When atau kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Who atau siapa berfungsi untuk menanyakan orang, tokoh, atau pelaku. Why artinya mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan suatu masalah. Yang terakhir ada how, bagaimana berfungsi untuk menanyakan suatu proses. Berikut adalah contoh teks paragraf yang diambil dari buku tema kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, halaman 23 dan 24. Simaklah pembacaan teks berikut dengan seksama. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan.
kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Berikut adalah mind map yang bisa kita buat dari bacaan Hari Menanam Pohon. Lingkaran di tengah itu berisi judulnya atau Hari Menanam Pohon. Pertanyaan what atau apa peristiwa yang terjadi? Jawabannya peringatan Hari Menanam Pohon. Pernyataan when atau kapan Hari Menanam Pohon? Jawabannya 26 November. Pertanyaan where atau di mana Presiden menanam pohon? Jawabannya Taman Hutan Rakyat Sultan Adam atau Kalimantan Selatan. Pertanyaan who atau siapa yang menanam pohon? Jawabannya Presiden. Pertanyaan why atau mengapa Indonesia disebut paru-paru dunia? Jawabannya karena di Indonesia terdapat hutan yang luas. Yang terakhir ada how atau bagaimana cara mengembalikan paru-paru dunia? Jawabannya ada dengan menanam banyak pohon. Pohon adalah unsur penting yang menghasilkan oksigen untuk dihirup manusia dan hewan. Nah, bagaimana sih pernafasan manusia dan hewan? Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bu Feni. Silahkan Bu Feni. Terima kasih Bu Setia. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Makhluk hidup meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Sekarang kita akan membahas organ pernafasan pada hewan dan manusia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada yang tahu apa itu bernafas? Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah organ pernafasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernafasan yang berbeda-beda. Sistem pernafasan hewan tentunya disesuaikan dengan tempat hidup hewan tersebut. Sistem pernafasan meliputi organ-organ pernafasan dan cara kerja organ pernafasan tersebut. Sekarang kita akan bahas satu persatu tentang jenis hewan dan sistem pernafasannya. Yuk kita simak pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah hewan cacing. Cacing bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang lembab dan berlendir. Kondisi kulit yang lembab dan berlendir akan memudahkan cacing untuk bernafas, sehingga pertukaran oksigen dan karbon dioksida dapat terjadi. Hewan yang kedua adalah serangga atau insekta. Serangga bernafas menggunakan trakea. Cara bernafasnya adalah oksigen akan masuk melalui stigma lalu diedarkan oleh trakea ke seluruh tubuhnya. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui stigma. Hewan yang ketiga adalah ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Adapun cara pernafasannya adalah air bersama oksigen akan masuk melalui rongga mulut ikan. Setelah itu, rongga mulut ikan akan tertutup dan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana oksigen dialirkan ke seluruh tubuh, kemudian karbon dioksida mengalir keluar melalui lembaran insang yang membuka. Namun, ada beberapa jenis ikan yang tidak hanya melibatkan insang ketika bernafas, tetapi ada organ lain yang dinamakan labirin. Jenis ikan yang memiliki labirin adalah ikan yang mampu hidup di area lumpur. Salah satu contohnya adalah ikan lele. Yang keempat, amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu air dan darat. Contoh dari hewan amfibi adalah katak. Saat hidup di air, dalam fase berudu, katak
akan bernafas menggunakan insang. Namun, pada saat hidup di daratan, dalam fase katak dewasa, katak akan bernafas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Hewan yang kelima adalah reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru, sehingga terjadi pertukaran dengan karbon dioksida yang nantinya dikeluarkan melalui mulut. Contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, dan lain sebagainya. Hewan yang keenam adalah burung atau aves. Burung juga bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut. Namun, pada saat terbang, burung bernafas menggunakan pundi-pundi udara sehingga tidak menghirup udara dari luar, melainkan menggunakan cadangan udara yang terdapat pada kantong atau pundi-pundi udara. Selain untuk membantu bernafas, pundi-pundi udara juga berfungsi untuk mencegah kehilangan panas tubuh dan untuk memperkeras suara. Hewan yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen akan masuk melalui hidung, tenggorokan, dan paru-paru, sehingga terjadi pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida yang nantinya akan dikeluarkan melalui mulut. Pada mamalia air seperti lumba-lumba, biasanya akan muncul ke permukaan air pada saat menghirup atau mengeluarkan udara. Setelah kita membahas organ pernafasan pada hewan, sekarang kita akan membahas organ pernafasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan sistem organ pernafasan pada manusia. Adapun bagian-bagian dari organ pernafasan manusia antara lain: 1. Rongga hidung. Yang kedua, faring. Di dalam faring terdapat klep epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Yang ketiga ada laring. Di dalamnya terdapat pita suara. Yang keempat ada trachea atau tenggorokan. Yang kelima ada paru-paru yang meliputi bagian bronkus atau cabang dari trachea. Kemudian ada bagian bronkeolus atau cabang dari bronkus. Dan yang terakhir ada alveolus. Adapun alur sistem pernafasan pada manusia sebagai berikut. Oksigen akan masuk melalui rongga hidung, kemudian lanjut ke faring, ke laring, kemudian menuju ke trachea, menuju ke bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Di dalam alveolus kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, karbon dioksida akan dikeluarkan kembali dengan alur kebalikan sehingga udara keluar melalui rongga mulut. Perhatikan bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernafasan serta fungsinya berikut ini. Bagian-bagian pernafasan ada 3. Yang pertama adalah hidung. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan lendir. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran yang masuk, sedangkan lendir berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara. Yang kedua ada trachea atau tenggorokan. Trachea merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Di dalamnya terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring kembali udara yang masuk. Yang ketiga ada paru-paru yang terdiri atas bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus merupakan 2 perjabangan dari trachea, bronkeolus merupakan perjabangan bronkus,
Dan alveolus merupakan ujung bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia ada 2 tahap, yaitu proses menghirup udara atau inspirasi dan proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Yang pertama, proses menghirup udara, yaitu udara akan masuk melalui hidung, kemudian udara akan disaring oleh lendir dan rambut hidung. Selanjutnya, udara akan masuk ke paru-paru sehingga paru-paru akan mengembang dan rongga dada membesar. Selanjutnya, gas oksigen akan diserap oleh alveolus. Yang kedua, proses menghembuskan udara atau ekspirasi. Paru-paru akan mengempis sehingga rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan dan udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida serta uap air. Jenis pernafasan pada manusia ada 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Perhatikan bagian berikut ini. Pada pernafasan dada akan melibatkan otot antar tulang rusuk. Pada tahap inspirasi atau menghirup udara, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Dan pada tahap ekspirasi atau mengeluarkan udara, otot antar tulang rusuk akan berelaksasi. Sedangkan pada pernafasan perut akan melibatkan otot diafragma. Pada tahap inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Dan pada tahap ekspirasi, otot diafragma akan berelaksasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan video berikut ini. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Bagaimana anak-anak? Sekarang kalian sudah tahu ya tentang organ pernafasan hewan dan manusia. Ternyata organ pernafasan sangat penting untuk kehidupan kita. Selain untuk bernafas, organ pernafasan juga digunakan dalam teknik pernafasan saat bernyanyi. Dalam bernyanyi, tentu di dalamnya terkandung tangga nada tertentu untuk menciptakan suasana dan makna atau isi lagu supaya terdengar lebih indah. Lalu, apa sih tangga nada itu? Selengkapnya akan dijelaskan oleh Bu Titi. Silakan Bu Titi. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada itu ada 2, tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tapi untuk kali ini kita akan mempelajari dulu tangga nada diatonis. Apa itu tangga nada diatonis? Tangga nada diatonis adalah rangkaian 7 nada dalam 1 oktav yang memiliki susunan nada tinggi yang teratur. Tangga nada diatonis sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu tangga diatonis mayor dan tangga diatonis minor. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak berikut ini. Tangga nada yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah tangga nada diatonis mayor. Ciri dari tangga nada diatonis mayor yang pertama bersifat gembira, riang, bersemangat. Yang kedua, diawali dan diakhiri nada do atau C. Lalu
Sedangkan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat sedih, syahdu, kurang bersemangat. Yang kedua, biasanya diawali dan diakhiri nada la atau a. Memiliki interval ataupun jarak nada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Adapun contoh lagunya seperti Gugur Bunga, Syukur, dan Himne Guru. Tangga nada diatonis minor dibedakan menjadi 3 bagian seperti berikut. Yang pertama, tangga nada minor asli. Nada-nada pokok pada tangga nada minor masih asli, belum mendapat nada sisipan. Tangga nada minor asli diperoleh dari nada la atau nada keenam dari tangga nada mayor. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, A. Yang kedua, ada tangga nada minor harmonis. Nada ketujuh dari tangga nada minor harmonis dinaikkan setengah dengan memberi tanda pagar atau disebut kres. Contohnya bisa kalian lihat A, B, C, D, E, F, G. Pada nada ketujuh ditambahi tanda pagar karena dinaikkan setengah. Dan yang ketiga, tangga nada minor melodis. Nada keenam dan ketujuh diberi tanda pagar atau kres saat naik, kemudian dihilangkan kembali saat turun. Bisa dilihat contohnya juga A, B, C, D, E, F diberi tanda pagar, G diberi tanda pagar atau kres, lalu lanjut lagi kembali ke A. Baik, kalian bisa lihat perbedaan tangga nada diatonis